Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istain, kiamat, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Bapak dan Ibu. Mana Idul Fitri? Oke. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair. Sabahul khair. Sahur. Jadi sebelum kita masuk pada materi pelajaran hari ini, terlebih dahulu saya persilakan untuk berdoa dan salah seorang di antara kalian yang memimpin doa. Silakan. Teman-teman duduk tenang sebelum kita belajar. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Syukran, tayyib. Baik, sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu saya akan mengabsen kalian semua. Barangkali ada pada hari ini yang tidak hadir atau yang berhalangan, saya akan sebut namanya satu persatu. Aulia Rahma, Hadir Ustaz. Nuril Hikmah, Hadir Ustaz. Mutmainah, Hadir Ustaz. Dewi Handayani, Hadir Ustaz. Sofia, Hadir Ustaz. Hafiz, Hadir Ustaz. Muhammad Fajrul, Hadir Ustaz. Barik, Muhammad Fathul Falah, Hadir Ustaz. Rafia Zahra, Hadir Ustaz. Inayah Putri Ramadan. Hadir Ustaz. Baik, jadi hari ini saya sudah mengabsen kalian semua. Ternyata ada salah seorang di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini, satu orang, yaitu Marit, dia sakit. Baik, saya akan melanjutkan materi ini, yaitu saya akan memberikan motivasi tentang bagaimana cara mempelajari bahasa Arab ini. Kenapa kalian harus mempelajari bahasa Arab? Jadi saya akan jelaskan sedikit di sini kenapa diwajibkan atau diharuskan kalian mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa dunia, bahasa yang dipakai di dunia. Jadi bukan saja di Indonesia dipakai, tapi seluruh dunia memakai bahasa Arab. Iya. Jadi Al-Quran itu berbahasa Arab. Di yaumil akhir nanti pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat kepada kita semua berbahasa Arab. Dan Nabi Muhammad juga itu adalah orang Arab. Iya. Sehingga kita diharuskan berbahasa Arab karena kita umat Nabi Muhammad. Ya baik. Nah, sekalian, jadi sebelum masuk materi kita ice breaking dulu. Wahid isnani salasa. Wahidun satu, isnani dua, salah satun tiga, arbaatun empat, khamsatun lima, sintatun enam, sabatun tujuh, samaniyatun delapan, tisatun sembilan, asyaratun 10. Marratan ukhra. Wa
susunan Al-Lughatul Arabiyah. Jadi masih ingat pelajaran mufradat kita pada minggu lalu membahas tentang at-ta'aruf. Mana at-ta'aruf? Perkenalan. Iya. Masih ingat pada pembahasan kita lalu, mana kefahalu? Bagaimana? Sabahul khair. Mana sabahul nur? Selamat pagi. Selamat pagi juga. Iya. Jadi mungkin ada di antara kalian pada pertemuan lalu ingin memperhatikan masalah perkenalannya kita pada minggu lalu. Ya, ada di antara kalian yang memperhatikan di depan untuk membacakan masalah perkenalan kita pada minggu lalu. Coba dari kaum perempuan, kaum Hawa. Coba naik di depan. Di surah. Ya. Jadi ini memperhatikan pada pertemuan lalu masalah at-ta'aruf perkenalan. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran. Tafadhal Idris. Mendengar laki-laki silakan memperhatikan di depan tentang pertemuan kita pada minggu lalu. Ya, percakapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair. Sabahul khair. Kaifa haluk? Ma ismuka? Man anta? Ya, syukran. Tafadhal Idris. Ya. Jadi itulah materi pembelajaran kita pada minggu lalu masalah perkenalan. Ya. Sebelum kita masuk kepada materi inti, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan kembali mufradat dari informasi yang didengar tentang perkenalan. Yang kedua, peserta didik mampu mengartikan mufradat dari informasi yang didengar tentang at-ta'aruf perkenalan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengeksplorasi informasi yang didengar tentang perkenalan dengan menggunakan susunan gramatikal mubtada dengan penggunaan kata tanya man, hal, man, dan anta. Baik, saya akan memberikan materi ini. Kita akan masuk kepada materi inti, yaitu dengan pembelajaran menampilkan suatu materi video yang ada di layar. Jadi anak-anakku sekalian perhatikan unsur di dasar huruf. Ya, perhatikan di tulis ya. Kelanjutan materi kita pada pertemuan minggu lalu masih masalah perkenalan. Jadi di sini seorang laki-laki, ya, dia memperkenalkan dirinya di depan kelas dengan mengucapkan dan memperkenalkan namanya. Ismi Aditya. Ya. Ismi Aditya, namanya adalah Aditya. Dia memperkenalkan di depan kelas namanya adalah Aditya. Iya. Jadi ini anak tilmizun fil madrasatil mutawassitatil islamiyah. Dia adalah siswa. Dia adalah murid di sekolah madrasah Islam. Iya. Yang kedua, ada perempuan memperkenalkan juga namanya Ismi Hairunisa. Ismi Hairunisa. Ana tilmizatun fil madrasatil mutawassitatil islamiyah. Iya.
ini adalah Ismi Herunisa, dia juga adalah siswa di Madrasah Sanawiyah Islam. Dia Madrasah Sanawiyah Negeri Islam. Iya. Selanjutnya ada hadza rajulun ismuhu Muhammad Faiz. Ya. Ini adalah seorang laki-laki namanya ismuhu Muhammad Faiz, huwa mudirul madrasah. Iya. Mudirul madrasah itu adalah dia sebagai kepala sekolah. Iya, kepala sekolah. Iya. Iya. Ada juga zalika rajulun ismuhu Nasrullah. Nah, ini zalika rajulun yang seperti kita pelajari pada minggu lalu, ada kata-kata zalika yang menunjukkan kata tunjuk jauh untuk kepada laki-laki, sehingga dikatakan di apa namanya di dalam kalimatnya zalika rajulun itu seorang laki-laki namanya Nasrullah. Wah. Iya. Jadi gua Amirul Maktabati dia adalah seorang penjaga perpustakaan. Iya. Selanjutnya mana tadi ya? Iya. Sekarang kita masuk kepada penggunaan haza. Nah, ini haza. Haza, hazihi, zalika, anta, ana, tilka, anti, huwa, dia. Iya. Haza itu adalah menunjukkan kepada laki-laki. Has ini menunjukkan kepada perempuan. Baik. Zalika laki-laki. Anta laki-laki. Anak itu umum. Iya. Sedangkan tilka perempuan. Anti perempuan. Huwa dia laki-laki. Dia perempuan. Iya. Iya. Jadi tadi kita pelajari ini adalah isim isyarat yang tadi itu, isim isyarat. Sedangkan ini ada kata musakkar dan ada kata muannas. Iya. Kata musakkar adalah kata yang menunjukkan kepada laki-laki. Sedangkan kata muannas adalah kata yang menunjukkan kepada perempuan. Seperti musakkar tilmizun. Tilmizun itu adalah laki-laki, berarti siswa laki-laki. Sedangkan tilmizatun adalah perempuan. Ya, siswi perempuan. Ya, talibun. Mana talibun? Siswa. Talibatun. Mana talibatun? Siswi. Ustazun. Mana ustaz? Guru. Ustazatun? Guru perempuan. Iya. Jadi yang baris di atas ini adalah menunjukkan kata musakkar, lil musakkar. Sedangkan yang muannas ini adalah baris yang kedua. Iya. Itu adalah perbedaannya antara musakkar dengan muannas. Iya. Satu menunjukkan kepada laki-laki, satu menunjukkan kepada perempuan. Iya. Baik, lanjut. Ya, ini haza ya. Haza mudir Madrasatul Islamiyah. Ismuhu Muhammad Faiz. Iya. Haza mudirun mudarrisatun ismuhu Muhammad Faiz. Huwa min Malam Jawa Satya. Wa huwa yaqulu amama
Sundal. Iya. Jadi ini adalah mudir namanya Ustaz Muhammad Faiz, dia dari Malang, Jawa Timur Setia. Bahwa yang dulu, nah mereka berdiri di hadapan siswa. Iya, ini adalah ekspresi guru berbaris guru di hadapan siswinya. Ya, baik. Jadi materi kita pada hari ini mempelajari tentang kosakata tadi, kelanjutan dari minggu lalu, masalah taruh. Jadi sekarang saya akan membagi kelompok diskusi untuk pembelajaran materi ini. Ya. Jadi saya akan bagi 3 kelompok dalam materi ini, ya. Ya, saya akan bagikan kelompoknya untuk silakan didiskusikan tentang materi yang saya berikan ini, kerja kelompok. Ya. Jadi mengartikan daripada wacana itu yang ada di tugas dan membedakan antara teks yang pertama dengan teks yang kedua, mengartikan dan membedakan. Ya, silakan. Kepada ya. Jadi kerja, yang berdiskusi di kerja, iya, silakan kerja. Ya, tulis. Ya, kerjasama dan kelompok untuk menjawab soal-soal langsung. Ya, baik. Saya akan menyuruh kalian semua konsentrasikan materi ini di hadapan saya. Bagaimana, di mana letak perbedaan antara teks pertama dengan teks terakhir dari materi ini? Mungkin ada di antara kalian yang ingin mempraktekkan di depan, membedakan antara teks yang pertama dengan teks yang kedua. Tafadhal. Tafadhal di bil amam. Tafadhal bil amam. Tafadhal. Ya, bawa teksnya ke depan untuk mempresentasikan hasil tadi tulisannya. Ya, silakan di depan. Tafadhal. Di surat. Ya. Hasil diskusi kami dari kelompok 1. Teks pertama mendiskusikan seorang siswa bernama Faruk dan beberapa temannya. Teks kedua mendiskusikan sebuah madrasah
atau sekolah, kelas, dan lengkapnya. Terjemahan teks pertama. Wahai Faruk, saya adalah siswa di madrasah ini. Ini adalah saudara saya, namanya Fitria. Dia seorang siswi. Itu adalah guru saya, namanya Ustazah Nafisa. Dia seorang guru bahasa Arab, dan itu adalah Ustaz Mansur. Dia adalah kepala sekolah. Terjemahan teks kedua. Ini madrasah saya. Madrasah ini besar teratur dan indah. Madrasah ini berada di depan masjid besar. Madrasah ini berada di Jalan Soekarno nomor 7, dan ini adalah kelas saya. Kelasnya luas, indah, dan ramai. Kepada jenis menit ahad kepada nama. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil riset. Teks pertama menceritakan seorang siswa bernama Faruk dan beberapa teman. Teks kedua menceritakan sebuah madrasah atau sekolah, kelas, dan lengkapnya. Terjemahan teks pertama. Wahai Faruk, saya adalah siswa di madrasah ini. Ini adalah saudara saya, namanya Fitria. Dia seorang siswi. Ini adalah guru saya, namanya Ustazah Nafisa. Dia seorang guru bahasa Arab, dan itu adalah Ustaz Mansur. Dia adalah kepala sekolah. Terjemahan teks kedua. Ini adalah madrasah saya. Madrasah ini besar, teratur, dan indah. Madrasah ini berada di depan masjid besar. Madrasah ini berada di Jalan Soekarno nomor 7, dan ini adalah kelas saya. Kelasnya luas, indah, dan teratur. Kepada jenis menit ahad masih ada laki-laki. Ya. Kepada Hafiz. Kepada Imam. Ya. Kasih besar suaranya. Teks pertama mendeskripsikan seorang siswa bernama Faruk dan beberapa temannya. Teks kedua mendeskripsikan sebuah madrasah atau sekolah, kelas, dan lengkapnya. Terjemahkan teks pertama. Wahai Faruk, saya adalah siswa di madrasah ini. Ini adalah saudara saya, namanya Fitria. Dia seorang siswi. Itu adalah guru saya, namanya Ustazah Nafisa. Dia seorang guru bahasa Arab, dan itu adalah Ustaz Mansur. Dia adalah kepala sekolah. Terjemahkan teks kedua. Ini madrasah saya. Madrasah ini besar, teratur, dan indah. Madrasah ini berada di depan masjid besar. Madrasah ini berada di Jalan Soekarno nomor 7, dan ini adalah kelas saya. Kelasnya luas dan teratur. Ya, padahal syukran. Ya. Itulah tadi hasil diskusi dari anak sekalian tentang materi yang saya sampaikan tadi tentang kelanjutan perkenalan kemarin. Ya. Jadi pada kesempatan ini anak-anakku sekalian, saya sampaikan suatu kesimpulan bahwa pembelajaran ini tidak berakhir sampai di sini, tetapi masih ada kelanjutannya tentang at-ta'aruf, perkenalan di bab 1 ini. Ya. Jadi apa yang siswa pelajari tentang at-ta'aruf ini mestinya bisa aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di lingkungan madrasah kita ini. Iya. Karena bahasa Arab ini merupakan satu sarana untuk berkomunikasi dengan sesamanya kita. Iya.
memang sangat perlu kita perhatikan bahasa Arab ini, karena bahasa Arab kalau kita tidak pintar berbahasa Arab, maka jelas kita tidak tahu membaca Al-Quran. Iya. Jadi kunci untuk membaca Al-Quran adalah harus pintar berbahasa Arab dengan fasih. Nah, kalau misalnya kita naik ke dalam suci, kita tidak tahu berbahasa Arab, sedangkan orang di sana itu berbahasa Arab. Tetapi kalau kita sudah ada dasar bahasa Arabnya kita pelajari di Indonesia, maka ketika kita sudah naik ke tanah suci, maka kita tidak kewalahan lagi berbahasa Arab, karena kita sudah ada dasar bahasa Arabnya kita di madrasah. Iya. Jadi itulah modal kalian mempelajari suatu bahasa Arab. Iya. Oke. Jadi saya di sini memberikan suatu kesimpulan penutup materi kita pada hari ini. Ya. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh kalian semua, karena kalian itu adalah generasi penerus untuk belajar bahasa Arab. Iya, karena bahasa Arab adalah bahasa komunikasi kita di madrasah. Iya. Jadi jangan bermalas-malasan untuk mempelajari suatu bahasa Arab. Iya, karena ini adalah sangat penting kita pelajari. Iya. Jadi penutup materi kita pada hari ini memberikan penugasan. Saya akan memberikan penugasan tentang materi ini, belajar dengan giat di rumah. Ya, jangan terlalu banyak bermain. Ya, jadi diperhatikan pelajarannya di rumah, khususnya pelajaran bahasa Arab. Jadi kita akan sambung kembali materi kita pada minggu depan. Jadi untuk penutup materi kita pada hari ini, saya akan mempersilahkan kalian untuk membaca doa penutup belajar kita pada hari ini. Tafadhal, siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Afwan. Natatin bil hamdalah. Alhamdulillah. Uhiya ila liqa. Ma'assalamah. Akhiran ma'an najah. Nastamir fil usbu'il atiyah insyaallah. Jadi kita akan lanjut pada minggu depan pertemuan kita pada hari ini. Jadi anak-anakku sekalian, diperhatikan pelajarannya apa yang saya berikan hari ini. Jadi semoga kalian semua belajar di rumah dengan giat, belajar di rumah dengan baik, agar kalian menjadi orang yang pintar. Karena kalian adalah penerus generasi muda yang akan datang. Iya. Jadi makanya ya saya cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat pada kalian semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.